Kekuatan garis keturunan Nagaponik, ucap Josuan. Sun-er juga terkejut ketika mendengar suara Josuan yang tertegun. Dia kemudian bertanya dengan agak ragu. Apa benda ini? Ucap Sun-er. Nagaponik jarang muncul dalam sejarah benua Dogi. Oleh karena itu, meskipun Sun-er adalah anggota klanku, dia masih sangat asing dengan istilah ini. Josuan juga memperlihatkan ekspresi terkejut di matanya saat mengamati Xiaoyan di kolam darah. Sulit baginya untuk membayangkan bahwa masih ada hal seperti itu yang tersembunyi di dalam tubuh Xiaoyan. Perlu diketahui bahwa keberadaan legendaris seperti Nagaponik adalah sesuatu yang bahkan belum pernah dilihatnya secara langsung. Nagaponik adalah makhluk misterius yang memiliki garis keturunan naga void kuno dan ponik surgawi kuno. Ini adalah makhluk tertinggi sejati di dunia binatang ajaib. Namun, mereka hanya muncul beberapa kali. Bahkan aku sendiri belum pernah melihat keberadaan seperti itu, ucap Josuan menjelaskan dengan perlahan. Makhluk misterius yang memiliki garis keturunan naga void kuno dan ponik surgawi kuno, ucap Sun-er sembari mengernyitkan alisnya. Dia tahu bahwa tubuh asli Xian adalah naga void kuno, tetapi dia tidak pernah mendengar kapan Xiaoyan berkomunikasi dengan ponik surgawi kuno, binatang sihir kuno yang telah lama menghilang. Aku juga tidak tahu dari mana datangnya kekuatan garis keturunan Nagaponik ini, ucap Josuan berbicara dengan agak tidak berdaya. Dari apa yang dilihat, tampaknya penghilangan darah sebelumnya tidak menghilangkan kekuatan garis keturunan Nagaponik ini. Saat lebih banyak kekuatan garis keturunan klan Xiao mengalir ke tubuh Xiaoyan, garis keturunan Nagaponik tidak dapat menahan tekanan yang tiba-tiba meletus, ucap Josuan. Apakah ini akan berdampak pada kakak Xiaoyan? Ucap Sun-er mengerutkan kening dan bertanya. Jika kita tidak dapat menghilangkan perlawanan dari kekuatan garis keturunan Nagaponik, kekuatan garis keturunan klan Xiao tidak akan menyatu dalam tubuh Xiaoyan. Jika itu dengan paksa menerobos masuk, itu akan menyebabkan Xiaoyan terluka parah, ucap Josuan mengerutkan kening. Dia merasakan sedikit sakit kepala. Garis keturunan Nagaponik ini juga sangat kuat. Itu sebanding dengan garis keturunan Dodi asli. Meskipun kekuatan garis keturunan semacam ini tidak terlalu kuat dalam tubuh Xiaoyan, itu tetap tidak bisa diremehkan. Apa yang harus kita lakukan? Ucap Sun-er bertanya dengan nada agak khawatir. Josuan merenung sejenak. Matanya beralih ke Sun-er saat dia kemudian bertanya, gadis kecil, apakah kamu bersedia membantuku? Atau lebih tepatnya, membantu Xiaoyan? Ucap Josuan. Penatua Josuan, tolong sebutkan bantuan apapun yang Anda butuhkan, ucap Sun-er sembari memutar matanya. Dia tidak ragu saat menjawab. Aku butuh sedikit kekuatan garis keturunan klanku, ucap Josuan menatap Sun-er dengan seksama. Rasa panas yang membara muncul di matanya saat dia menjelaskan. Aku tahu bahwa kekuatan garis keturunan dari dua klan sulit untuk digabungkan. Ini adalah sesuatu yang pernah kualami sendiri saat itu. Tetapi justru karena kegagalan itulah aku menyadari mengapa itu tidak berhasil. Dua jenis kekuatan garis keturunan yang kuat itu sulit untuk didamaikan satu sama lain. Namun semuanya berbeda. Kekuatan garis keturunan Nagaponik ini tidak kalah dengan garis keturunan Dodi. Dengan menggunakannya sebagai benda perantara, mungkin bisa menggabungkan kekuatan garis keturunan Gu dan Xiao. Selain itu, bahkan akan mampu menyelesaikan beberapa masalah yang diciptakan oleh garis keturunan Nagaponik, ucap Josuan. Menggabungkan kekuatan garis keturunan, ucap Sun-er. Bahkan dengan ketenangan Sun-er, wajahnya tanpa sadar berubah ketika dia mendengar kata-kata Josuan. Sesuatu seperti kekuatan garis keturunan dipandang sebagai rahasia tertinggi di setiap klan. Mereka pasti tidak akan membiarkan orang luar mendapatkannya. Dan dengan mereka berdua menjadi garis keturunan Dodi, mereka pada dasarnya berada dalam keadaan yang bertentangan. Mustahil untuk menggabungkan mereka. Jika seseorang mencoba menggabungkan mereka dengan paksa, hasilnya akan sangat serius. Aku tahu bahwa pikiran ini cukup gila. Dulu, aku sudah pernah mencoba-coba pikiran seperti itu karena aku pikir garis keturunan Dodi mungkin dapat membuat keturunan Dodi memiliki bakat luar biasa. Tetapi warisan garis keturunan ini jelas telah menyebabkan beberapa hal hilang atau menghilang. Justru karena kurangnya sesuatu inilah para ahli dalam klan kuno ini yang dapat mencapai kelas Dodi akhirnya berkurang.
Selain itu, prosesnya juga menjadi lebih sulit. Ucap Xiaoxuan tampaknya menyadari pikiran dalam hati Sun Er. Dia menggelengkan kepalanya dan menjelaskan rencananya. Dulu aku pernah mencobanya, tetapi akhirnya gagal. Sejak saat itu, aku tidak pernah menyebutkan hal seperti itu. Namun, sekarang mungkin ini adalah kesempatan, ucap Xiaoxuan. Sun Er menatap wajah tua Xiaoxuan sebelum sekali lagi menatap Xiaoyan di kolam darah. Mata Xiaoyan tetap terpejam. Dia ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya mendesah pelan dan berkata, "Tetua Xiaoxuan, apakah kamu benar-benar percaya diri dengan ini?" ucap Sun Er. 80%, ucap Xiaoxuan merenung sejenak sebelum menjawab. Sun Er sekali lagi ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini. Dia mengatupkan gigi peraknya dengan lembut sebelum mengangguk. Kemudian dia berkata, "Kalau begitu, aku akan melakukan apa yang dikatakan tetua Xiaoxuan," ucap Sun Er. "Aku akan mewakili Xiaoyan dan seluruh klan Xiao untuk mengucapkan terima kasih terlebih dahulu," ucap Xiaoxuan menangkupkan kedua tangannya ke arah Sun Er dengan ekspresi serius saat dia mengucapkan terima kasih dengan suara yang dalam. Sun Er hanya bisa tersenyum saat melihat kesopanan Xiaoxuan yang luar biasa. Jika bukan karena Xiaoyan, dia pasti tidak akan menyetujui permintaan gila Xiaoxuan. Dia mengerti dalam hatinya bahwa Xiaoyan memiliki banyak musuh dari berbagai golongan yang kuat. Jika dia ingin menang atas mereka semua, dia harus memiliki kekuatan yang kuat. Jika apa yang disebut penggabungan garis keturunan berhasil, itu pasti akan membantu Xiaoyan di jalannya. Sun Er menghirup udara dengan lembut. Tangannya dengan cepat membentuk beberapa segel misterius sebelum kukunya dengan lembut memotong pergelangan tangannya yang seperti batu giok. Jejak darah muncul. Tetesan darah segar perlahan menetes dari telapak tangannya sebelum jatuh ke dalam genangan darah. Setelah tetesan darah segar ini jatuh ke dalam kolam darah, fluktuasi kolam perlahan berhenti. Sebuah cekungan seluas 5 kaki terbentuk dengan cepat. Darah yang jatuh dari tangan Sun Er berkumpul di area cekungan itu. Pada saat ini, darah tidak menyebar. Sebaliknya, darah terus berkumpul sebelum berubah menjadi bola darah seukuran kepalan tangan yang mengapung di kolam darah. Penatua Xiaoxuan, ini adalah darah terbanyak dari garis keturunan yang bisa kuambil. Jika aku terus mengambil lebih banyak, itu akan mempengaruhi nilai garis keturunanku. Jika klan merasakan masalah ini, mereka pasti akan menghubungkannya dengan kakak Xiaoyan. Pada saat itu, situasinya akan menjadi lebih berbahaya, ucap Sun Er. Setelah setetes darah mengalir di pergelangan tangannya, Sun Er dengan cepat mengusapnya dengan tangannya. Darah segar berhenti. Baru kemudian dia mengangkat wajahnya yang agak pucat saat dia dengan lembut memberitahu Xiaoxuan. "Itu sudah cukup. Terima kasih," ucap Xiaoxuan. Xiaoxuan sekali lagi menangkupkan tangannya ke arah Sun Er. Dia pernah menjadi kepala klan Xiao. Tentu saja dia mengerti betapa besar risiko yang diambil Sun Er dengan bersedia memberikan sedikit kekuatan garis keturunan klanku kepada Xiaoyan. Kekuatan garis keturunan ini mungkin tampak hanya sedikit, tetapi Sun Er perlu berlatih selama 2 tahun untuk mengisinya kembali. Bantuan ini memang sangat murah hati. Sun Er menggelengkan kepalanya pelan. Matanya yang cantik menatap Xiaoyan yang berada di dalam genangan darah. Matanya masih tertutup rapat. Senyum lembut dan cantik muncul di sudut mulutnya, tetapi dia tidak mengatakan apapun. "Kamu harus beristirahat dulu. Serahkan sisanya padaku. Tenang saja, aku pasti akan memberimu kakak Xiaoyan yang bahkan lebih sempurna," ucap Xiaoxuan. Xiaoxuan membelai janggutnya yang seputih salju dan tertawa. Setelah itu, matanya tertuju pada genangan darah. Kedua tangannya membentuk banyak segel dengan kecepatan seperti kilat. Teriakan pelan terdengar dari mulutnya pada saat yang sama. "Menggumpal," ucap Xiaoxuan. Setelah teriakan Xiaoxuan terdengar, kolam darah itu mulai berputar dengan cepat. Suara siulan mulai berdengung, tetapi tidak ada setetes pun air kolam yang tumpah. Xiaoyan berdiri di tengah pusaran ini. Tubuhnya seperti patung batu yang tidak bergerak. Seiring dengan meningkatnya intensitas kolam darah yang berputar, cahaya ungu keemasan menyebar ke seluruh tubuh Xiaoyan. Cahaya itu tampaknya telah ditekan karena secara bertahap menjadi jauh lebih redup. Saat cahaya ungu keemasan itu meredup, bola darah sebesar setengah kepalan tangan tiba-tiba melesat keluar dari darah yang berputar cepat itu. Bola itu
menembus cahaya ungu keemasan itu dengan kecepatan seperti kilat dan menghantam dada Xiaoyan dengan keras. Saat itu juga, bola darah itu dengan cepat menyatu ke dalam tubuh Xiaoyan dengan kecepatan tinggi. Tubuh Xiaoyan tiba-tiba mulai bergetar saat bola darah itu masuk ke dalamnya. Banyak simbol darah kecil mulai menyebar keluar dari kulitnya. Dalam sekejap mata, simbol-simbol itu mewarnai tubuhnya menjadi merah darah karena darah. Wajah Sun Er langsung memucat saat melihat tubuh Xiaoyan. Namun, Xiao Xuan hanya menghirup udara dalam-dalam. Segel tangannya sekali lagi berubah saat genangan darah yang berputar cepat membentuk banyak pancuran yang terus-menerus melesat ke arah tubuh Xiaoyan. Setiap kali pancuran darah bersentuhan, anehnya ia akan memasuki tubuh Xiaoyan. Dengan semakin banyaknya darah yang mengalir deras ke dalam tubuh Xiaoyan, dua kekuatan garis keturunan yang berbeda mulai saling mengikis dalam tubuh Xiaoyan seperti pertarungan habis-habisan. Sepertinya mereka tidak akan menyerah kecuali mereka menghancurkan pihak lain. Sementara dua kekuatan garis keturunan Dodi saling mengikis, kekuatan garis keturunan naga ponik yang tersembunyi di bagian tertentu tubuh Xiaoyan melonjak keluar setelah didesak oleh Xiao Xuan. Raungan naga yang menggetarkan jiwa dan teriakan burung ponik terdengar samar-samar. Kekuatan garis keturunan naga ponik menyerbu ke dalam dua garis keturunan Dodi yang terkikis sebagai pihak ketiga. Ketiga jenis kekuatan garis keturunan itu bergabung bersama. Hal ini bersama dengan kendali sempurna Xiao Xuan menyebabkan kedua jenis kekuatan itu melemah. Ketiga jenis kekuatan garis keturunan membentuk gugusan darah tiga warna di bawah kendali Xiao Xuan. Gugusan misterius ini terus berputar dan ketiga jenis garis keturunan mulai menunjukkan tanda-tanda penggabungan. Kemajuannya sangat lambat, itu berlangsung selama sebulan penuh. Setelah sebulan berlalu, rotasi tiba-tiba terhenti. Warna ungu merah misterius perlahan mengalir keluar dari bola itu. Garis keturunan semacam ini adalah kekuatan garis keturunan yang benar-benar baru. Itu adalah jenis garis keturunan yang menggabungkan dua garis keturunan Dodi dan garis keturunan naga ponik. Darah berwarna ungu merah perlahan mengalir keluar dari bola itu dan berkumpul bersama. Sesaat kemudian, kristal ungu merah seukuran ibu jari muncul dengan tenang. Setelah itu, kristal itu bergerak cepat sebelum berubah menjadi cahaya ungu merah yang melesat tanpa ampun ke jantung Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan bergetar hebat saat kristal ungu merah itu melesat masuk ke jantungnya. Untungnya, kristal itu akhirnya menyatu dengan jantungnya secara misterius. Begitu menyatu dengan jantungnya, benang-benang cahaya ungu merah terpancar, menyebabkan jantungnya berdetak lebih kencang. Kolam darah di dunia luar tiba-tiba meledak saat kristal ungu merah melesat ke jantung Xiaoyan. Kabut darah berhamburan ke segala arah, menyebar ke sebagian besar aula. Sun Er duduk di samping kolam darah. Kabut darah yang melayang menghilang secara otomatis saat berada 5 kaki darinya. Tetapi matanya tidak bergerak karena hal ini. Mereka terus menatap Xiaoyan di kolam yang matanya masih tertutup rapat. Tangannya terkepal erat karena kegelisahannya. Xiao Xuan di samping menghela nafas panjang. Kegembiraan liar muncul di matanya saat kedua tangannya saling bergesekan. Dia bergumam dengan gembira. Berhasil, benar-benar berhasil, ucap Xiao Xuan. Hati Sun Er yang tegang akhirnya tenang saat melihat kegembiraan Xiao Xuan. Kemudian dia buru-buru memanggil. Penatua Xiao Xuan, ucap Sun Er. Xiao Xuan segera menenangkan diri setelah mendengar teriakan Sun Er. Ia tersenyum padanya dan berbicara seolah-olah beban berat telah terbebas. Berhasil, 3 jenis garis keturunan telah berhasil digabungkan, ucap Xiao Xuan. Wajah Sun Er yang tegang selama sebulan akhirnya menampakkan senyum menawan saat mendengar Xiao Xuan membenarkan ucapannya. Batu besar yang menekan hatinya benar-benar lenyap. Terlalu banyak perubahan tak terduga yang terjadi selama 1 bulan ini. Bahkan dengan tekadnya, dia masih merasakan jiwanya bergerak dengan setiap perubahan. Kesalahan kecil apapun selama perubahan ini tidak akan bisa diterima. Xiao Xuan menyeka keringat dingin di dahinya. Sun Er merasa khawatir, tetapi dia juga tidak tenang. Sun Er mungkin merasa khawatir, tetapi dia juga tidak tenang. Xiaoyan adalah satu-satunya harapan untuk menghidupkan kembali klan Xiao. Xiao Xuan
menghargai bibit ini lebih dari siapapun. Jika Xiaoyan mengalami kecelakaan, dia akan menjadi pendosa sejati klan Xiao. Garis keturunan telah berhasil digabungkan, namun hanya ada sedikit garis keturunan klanku dan garis keturunan naga Phoenix. Kekuatan garis keturunan baru ini tidak akan dapat menyebar ke seluruh tubuh Xiaoyan saat ini. Oleh karena itu, satu-satunya tempat yang memungkinkan untuk menempelkan garis keturunan ini adalah jauh di dalam hatinya, di mana ia dapat secara bertahap mengolahnya. Begitu ada jumlah yang cukup dari kekuatan garis keturunan yang baru terbentuk ini, ketika mengalir ke seluruh garis keturunan Xiaoyan, akhirnya akan sepenuhnya matang. Pada saat itu, apakah Xiaoyan dapat menembus kelas Doseng dan maju ke kelas Dodi yang belum pernah dicapai oleh siapapun dalam 1000 tahun akan bergantung pada nasib Xiaoyan. Ucap Xiaosuan menatap Xiaoyan di kolam darah dan perlahan berbicara. Sun Er mengangguk. Meskipun jumlah garis keturunan yang baru terbentuk ini kecil, itu bisa dianggap sebagai benih. Sekarang benih ini telah ditanam. Yang perlu mereka lakukan adalah menunggu benih ini tumbuh menjadi pohon yang benar-benar menjulang tinggi. Pada saat itu, benua Dogi akan bergetar karena dia. Selanjutnya, mari kita tunggu dia mewarisi sepenuhnya energi yang telah kutinggalkan. Ini akan memakan waktu yang cukup lama. Kau harus berlatih dengan tenang di sini selama periode waktu ini. Energi di sini adalah yang terpekat di makam surgawi dan akan memungkinkanmu memperoleh banyak hal, ucap Xiaosuan. Xiaosuan melirik ke arah kolam darah, di mana gelombang demi gelombang energi padat seperti benda padat hadir jauh di dalam kolam darah itu. Energi itu terus mengalir ke tubuh Xiaoyan. Xiaosuan jelas mengerti bahwa Xiaoyan saat ini mulai menyerap energi yang ditinggalkannya. Baiklah, ucap Sun Er. Sun Er mengangguk pelan. Matanya yang cantik menatap Xiaoyan di kolam darah sejenak. Baru setelah melihat bahwa tidak ada yang salah, dia merasa rileks. Dia perlahan menutup matanya dan memasuki kondisi latihannya. Xiaosuan tersenyum setelah melihat Sun Er memasuki kondisi latihannya. Dia menatap Xiaoyan di kolam darah dan bergumam pelan. Si kecil ini memang memiliki pesona yang luar biasa, gumam Xiaosuan. Sebagai mantan kepala klan Xiao, Xiaosuan tentu saja mengerti bahwa anggota klan kuno yang memiliki garis keturunan dewa akan secara bertahap mendekati kondisi pikiran yang sempurna seiring bertambahnya usia. Di bawah kesempurnaan seperti itu, mereka jarang memiliki perasaan khusus terhadap lawan jenis. Oleh karena itu, hatinya penuh dengan ketidakpercayaan bahwa Sun Er akan melakukan begitu banyak hal untuk Xiaoyan. Akan tetapi, dia tidak menyadari bahwa awal mula perasaan di antara keduanya telah mulai tumbuh saat mereka masih sangat muda. Setelah masalah garis keturunan di tubuh Xiaoyan benar-benar teratasi, Xiaosuan tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena semua yang perlu dilakukan adalah tanggung jawab Xiaoyan. Jika dia terus membantu, dia akan benar-benar menghalangi Xiaoyan dalam upaya untuk maju, dan itu tidak akan menguntungkan Xiaoyan. Seperti yang dikatakan Xiaosuan, Xiaoyan butuh waktu cukup lama untuk menyerap energi yang ditinggalkan. Selama waktu ini, Sun Er yang menjadi sedikit lemah setelah kehilangan cukup banyak darah esensi dengan cepat memasuki kondisi latihannya. Oleh karena itu, seluruh aula besar menjadi sunyi senyap. Untungnya, Xiaosuan sudah terbiasa dengan suasana seperti itu setelah bertahun-tahun ini. Waktu berlalu dengan cepat, bagaikan pasir di antara jari-jari di tengah suasana yang tenang ini. Waktu berlalu dan dalam sekejap mata, 1 tahun telah berlalu di aula kuno ini. Sun Er telah menghabiskan sebagian besar waktu pelatihannya selama 1 tahun ini. Energi di sini adalah yang terkaya di makam surgawi. Oleh karena itu, dia telah memperoleh banyak hal selama 1 tahun ini. Dia tidak hanya memulihkan lebih dari setengah kekuatan garis keturunan yang telah dia habiskan, bahkan auranya telah menjadi sedikit lebih kuat. Tentu saja, pada level ini, peningkatan kekuatannya telah menjadi sangat lambat. Paling tidak, kecepatan lambat ini masih jauh lebih cepat di dalam makam ini. Ketika Sun Er sesekali terbangun dari latihannya, ia akan mengamati Xiaoyan yang seperti patung di kolam darah. Xiaoyan tidak menunjukkan tanda-tanda sedikit pun untuk membuka matanya selama 1 tahun ini. Energi yang sangat kaya itu juga tampak tak berujung karena terus mengalir ke dalam tubuhnya. Meskipun aliran energi itu sangat menakutkan,
Sun Er tidak merasa terkejut karena ia tahu bahwa hanya ketika kumpulan energi terakhir mengalir ke dalam tubuh Xiaoyan, energi itu akan benar-benar meletus. Selama 1 tahun ini, Xiao Xuan menjaga kolam darah itu tanpa pergi. Ia melihat kolam darah itu berangsur-angsur menjadi lebih jernih saat Xiaoyan menyerapnya. Senyum di wajahnya juga menjadi lebih kaya. Bagaimanapun, ini adalah satu-satunya keberuntungan yang bisa ia berikan kepada Xiaoyan. Waktu berlalu dengan cepat sementara Sun Er membentuk siklus antara terjaga dan berlatih. Untungnya, dari kolam yang jernih itu terlihat bahwa energi agung yang terkandung di dalamnya telah berkurang saat Xiaoyan menyerapnya sedikit demi sedikit. Kolam darah menjadi lebih jernih. Sekitar 1,5 tahun setelah Xiaoyan memasuki kolam darah, benang warna darah terakhir menghilang sepenuhnya. Pada saat ini, kolam sekali lagi mendapatkan kembali penampilannya yang jernih dan tenang seperti saat Xiaoyan pertama kali tiba. Saat jejak energi terakhir mengalir ke tubuh Xiaoyan, Xiao Xuan dan Sun Er tampaknya merasakan sesuatu. Mereka membuka mata mereka hampir bersamaan dan menatap Xiaoyan yang masih memejamkan matanya. Xiaoyan tidak menunjukkan perubahan apapun saat mereka berdua menatapnya. Bahkan, nafasnya tetap tenang seperti biasa. Namun, Xiao Xuan dan Sun Er secara alami dapat merasakan energi menakutkan di dalam tubuh Xiaoyan. Itu seperti gunung berapi yang akan meletus. Keheningan ini berlangsung selama sekitar setengah jam. Kolam itu yang begitu tenang hingga tidak ada reaksi kecil apapun, tiba-tiba meledak seperti guntur. Pilar air yang sangat besar melesat keluar dan berhamburan ke udara. Badai yang sangat deras pun turun. Xiao Xuan dan Sun Er mengabaikan badai yang datang. Mata mereka tak berkedip saat mereka menatap Xiaoyan. Auranya sudah mulai membumbung tinggi, ucap Xiao Xuan. Wajah Xiao Xuan berkedut saat dia membuka mulut untuk memberitahu Sun Er. Kata-kata Xiao Xuan baru saja terdengar ketika aura yang besar dan kuat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan. Aura ini mulai melonjak dengan cepat pada kecepatan yang menakutkan. Puncak bintang ke-6, bintang ke-7, puncak bintang ke-7, bintang ke-8, ucap Xiao Xuan. Xiao Xuan dan Sun Er merasakan aura Xiaoyan yang membumbung tinggi, yang tampaknya tak terhenti. Ekspresi mereka menjadi semakin serius. Sudah di bintang ke-9, ucap Sun Er. Dalam waktu kurang dari 10 menit, aura Xiaoyan telah meningkat dari bintang ke-6 ke bintang ke-9. Selain itu, peningkatan semacam ini masih menunjukkan tanda-tanda akan terus berlanjut. Segera mendekati puncak ke-9, ucap Xiao Xuan. 2 menit berlalu, wajah Sun Er sekali lagi menunjukkan kekhawatiran. Jika aura Xiaoyan berhenti di sini, peluangnya untuk maju ke kelas Doseng akan menjadi tipis. Xiao Xuan terlihat cukup tenang, tetapi alisnya yang berkerut menunjukkan kegelisahan di hatinya. Aura Xiaoyan akhirnya melonjak ke puncak bintang ke-9 di depan mata Xiao Xuan dan Sun Er yang cemas. Kakak Xiaoyan, jika terus seperti ini, kau akan benar-benar terhenti di level ini, gumam Sun Er menampakkan ekspresi cemas saat dia mengepalkan tangannya erat-erat. Wajah Xiao Xuan tampak serius. Jika Xiaoyan tidak mampu menahan godaan peningkatan kekuatan yang besar ini, pencapaiannya akan terhenti di titik ini. Kehilangan diri sendiri karena kekuatan yang diperoleh dengan mudah berarti seseorang tidak akan melangkah jauh di masa depan. Xiaoyan, kau adalah harapan terakhir klan Xiao. Jangan mengecewakanku, gumam Xiao Xuan. Mata Xiao Xuan dan Sun Er tertuju pada Xiaoyan yang berdiri di luar kolam darah. Wajah mereka dipenuhi dengan keseriusan dan kegugupan. Xiaoyan, kamu tidak boleh kehilangan pikiran rasionalmu, gumam Xiao Xuan. Xiao Xuan mengepalkan tangannya erat-erat, mulutnya terus menggumamkan kata-kata dengan lembut. Sementara Xiao Xuan terus bergumam, suara aneh yang teredam tiba-tiba keluar dari tubuh Xiaoyan. Keduanya melihat wajah Xiaoyan berubah menjadi warna ungu merah yang ekstrim, dan auranya yang membumbung tinggi mulai kembali dengan cepat. Xiao Xuan dan Sun Er menghela nafas lega saat merasakan aura Xiaoyan melemah dengan cepat. Untungnya, Xiaoyan tetap tenang saat menghadapi godaan besar. Aura Xiaoyan dengan cepat berkurang. Dalam beberapa menit, auranya telah melemah dari puncak bintang ke-9 menjadi sekitar bintang ke-6. Namun, ini bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan 6 bintang sebelumnya yang dimiliki Xiaoyan.
Keduanya memiliki level yang sama, tetapi ada perbedaan yang signifikan. Orang ini telah menekannya dengan sangat kejam, namun ini akan menimbulkan pantulan, ucap Xiaoxuan. Xiaoxuan mendecakkan bibirnya. Dia tidak menyangka Xiaoyan akan menekan auranya dari puncak bintang ke-9 kembali ke bintang ke-6. Pikiran ini baru saja terlintas di hati Xiaoxuan ketika aura Xiaoyan yang telah ditekan hingga bintang ke-6 mulai pulih. Namun, kecepatan pemulihan ini dikendalikan oleh Xiaoyan menjadi jauh lebih lambat. Puncak bintang ke-6, bintang ke-7, puncak bintang ke-7, bintang ke-8, bintang ke-9. Aura Xiaoyan perlahan naik, kemudian berhenti setelah kembali ke bintang ke-9. Namun, auranya tidak naik ke puncak bintang ke-9 lagi. Namun, ekspresi Xiaoyan berubah saat auranya mencapai bintang ke-9. Aura itu ditekan dengan paksa lagi. Kali ini, auranya tidak bisa lagi ditekan lebih jauh setelah mencapai puncak bintang ke-7. Energinya terlalu padat, masih akan ada pantulan. Tetapi ini seharusnya yang terakhir, ucap Xiaoxuan mengangguk saat merasakan aura Xiaoyan yang naik turun. Dari situasi saat ini, semua perubahan berada di bawah kendali Xiaoyan yang membuat Xiaoxuan tidak terlalu khawatir. Penampilan Xiaoyan benar-benar memuaskannya. Sun Er di sampingnya juga tersenyum dan mengangguk. Energi yang diserap Xiaoyan terlalu padat, tetapi kepadatan ini menyebabkan doqi di dalam tubuhnya menjadi terlalu tipis. Doqi perlu dikompresi agar doqi dapat kembali ke kepadatannya yang biasa. Gelembung-gelembung terus keluar dari kolam yang bening itu. Aura Xiaoyan akhirnya menunjukkan tanda-tanda akan naik lagi setelah berhenti sejenak. Dalam waktu kurang dari 5 menit, aura itu dengan mudah menembus bintang ke-7 dan mencapai bintang ke-8 hingga akhirnya aura itu berhenti total di puncak bintang ke-8. Puncak bintang ke-8, gumam Xiaoxuan dan Sun Er. Xiaoxuan dan Sun Er menghela nafas lega setelah merasakan aura Xiaoyan yang stabil. Kekuatannya telah meningkat 2 bintang. Untungnya, level ini seharusnya berada dalam kendali Xiaoyan. Xiaoyan telah menemukan keseimbangan yang paling cocok dalam hal peningkatan kekuatan yang besar. Setelah aura Xiaoyan benar-benar stabil, matanya yang telah tertutup selama 1,5 tahun akhirnya mulai berkedut. Sesaat kemudian, matanya akhirnya terbuka di depan Xiaoxuan dan Sun Er. 2 cahaya ungu merah melesat keluar dari kedua mata Xiaoyan seperti pilar saat dibuka. Hal itu menyebabkan pilar batu yang menjulang tinggi di depan aula besar berubah menjadi debu dengan suara keras. Cahaya yang keluar perlahan-lahan berkurang beberapa saat kemudian. Namun, mata Xiaoyan yang awalnya hitam pekat kini berubah menjadi warna ungu merah, membuatnya tampak tidak biasa. Udara panas yang menggerogoti mulut Xiaoyan perlahan-lahan keluar dari mulutnya. Setelah merasakan doqi yang seperti lautan, perasaan gembira tiba-tiba terbentuk. Tiba-tiba, suara jernih yang samar-samar memiliki raungan naga dan teriakan burung ponik meraung dari mulutnya. Suara gemuruh itu bagaikan guntur yang menggelegar di aula. Ruangan itu berguncang hingga bergetar. Menyegarkan sekali, ucap Xiaoyan. Raungan itu bergema di aula ini sesaat sebelum perlahan menghilang. Xiaoyan tertawa keras. Tangannya menghantam permukaan air dan tubuhnya melesat keluar dalam sekejap. Dia mendarat dengan lembut di samping kolam darah. Aura yang sangat kuat yang tidak dapat ditingkatkan lebih jauh menyapu ke segala arah seperti badai. Selamat, kakak Xiaoyan, ucap Sun Er. Sun Er tersenyum manis dan mengucapkan selamat kepadanya saat melihatnya keluar dari tempat peristirahatannya dengan lancar. Xiaoyan menyeringai dan meregangkan pinggangnya yang malas. Kemudian, tangannya secara acak meraih sesuatu di depannya dan ruang itu sendiri tampak penyok. Setelah merasakan perasaan dipenuhi dengan energi yang agung, Xiaoyan yakin bahwa jika dia melawan Guyao lagi, dia akan mampu mengalahkan Guyao dalam 20 kali serangan tanpa keterampilan Dou. Seorang dosen bintang 8 puncak dalam hal level, dirinya saat ini benar-benar telah mengejar Guyao, Guhua, dan sisanya yang dianggap sebagai jenius muda dari klanku. Terima kasih leluhur, ucap Xiaoyan. Xiaoyan menoleh ke arah Xiaoxuan di sampingnya yang sudah tampak tua. Dengan lambaian lengan bajunya, dia tanpa ragu berlutut ke arah leluhurnya dan mengucapkan terima kasih dengan suara yang dalam.
lupakan tentang senioritas Xiaoshuan. Xiaoshuan telah mengubah dirinya menjadi seperti ini untuk mempertahankan garis keturunan terakhir klan Xiao dan telah menunggu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia layak menerima penghormatan terbaik dari Xiaoyan. Xiaoshuan tersenyum senang. Matanya dipenuhi kelembutan saat dia membantu Xiaoyan berdiri. Kemudian ia berkata, "Klan Xiao kini memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Penantianku di sini selama bertahun-tahun benar-benar berharga. Namun, orang yang harus kau ucapkan terima kasih kali ini kemungkinan besar adalah pacar kecilmu. Jika bukan karena bantuannya, kau tidak akan mampu menggabungkan ketiga jenis garis keturunan," ucap Xiaoshuan. Xiaoyan sedikit terkejut. Dia menoleh dan menatap Sun Er yang tersenyum, tetapi Sun Er perlahan menggelengkan kepalanya. Xiaoyan tentu saja mengerti maksudnya. Dia tidak ingin ada jurang pemisah yang jelas di antara mereka berdua. Kehangatan segera mengalir ke dalam hatinya. Apalagi yang bisa diinginkan seorang pria setelah mendapatkan wanita seperti itu. Xiaoyan, saat ini benih garis keturunan baru telah ditanam jauh di dalam hatimu. Kamu harus melindunginya dengan benar. Jangan biarkan ada kecelakaan yang menimpanya. Itu akan memainkan peran penting dalam menentukan apakah kamu akan mencapai kelas Daudi, ucap Xiaoshuan. Ekspresi Xiaoshuan serius saat dia melanjutkan. Jika kamu mencapai kelas Daudi, garis keturunan yang terbuang dalam tubuh anggota klan Xiao itu akan sekali lagi dihidupkan kembali. Dan garis keturunan itu akan lebih kuat dari sebelumnya. Ini adalah satu-satunya harapan untuk menghidupkan kembali klan Xiao, ucap Xiaoshuan. Xiaoyan mengangguk pelan. Tangannya mengusap dadanya dengan lembut. Dia samar-samar bisa merasakan detak jantungnya yang kuat dan bertenaga. Setiap kali berdetak, tampaknya menyebabkan dogi di dalam tubuhnya sedikit beriak. Selain itu, kamu harus berhati-hati dengan klan Hun. Aku telah berhubungan dengan mereka berkali-kali, dan klan ini cukup misterius dan aneh. Bahkan ketika klan Xiao berada di puncaknya, kita hanya bisa bertarung dengan mereka secara seimbang. Klan Xiao memiliki masa puncak di antara 8 klan kuno. Saat itu, klan Xiao adalah yang terkuat, sementara klanku adalah yang kedua. Namun, klan Hun adalah yang paling tidak biasa. Berdasarkan dugaanku, kekuatan klan Hun mungkin sedikit lebih kuat daripada klanku, ucap Xiaoshuan. Ekspresi Xiaoshuan serius. Saat itu, klan Xiao telah terlibat dalam pertempuran besar dengan klan Hun dan telah menggandeng banyak pembantu. Namun, mereka akhirnya tidak dapat memperoleh banyak hasil. Ini sudah cukup untuk membuktikan betapa kuatnya klan Hun. Selain itu, klan Hun memiliki sejarah yang panjang, tetapi tampaknya garis keturunannya belum habis. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dipahami Xiaoshuan, tetapi dia akhirnya tidak dapat memperoleh jawaban yang sebenarnya. Ekspresi Xiaoyan dan Sun Er berubah saat mendengar perkataan Xiaoshuan. Sun Er jelas menyadari kekuatan klanku. Klanku telah bertempur dengan klan Hun selama bertahun-tahun dan menang di sebagian besar waktu. Oleh karena itu, dia merasa sulit untuk menerimanya saat mendengar Xiaoshuan menyebutkan bahwa klan Hun bisa lebih kuat daripada klanku. Klanku memang klan yang paling stabil di antara 8 klan. Namun, klan Hun terlalu misterius. Hampir tidak ada seorang pun di dunia ini yang benar-benar memahami mereka, ucap Xiaoshuan sembari menghela nafas. Ia melambaikan tangannya saat melihat Xiaoyan dan Sun Er mengerutkan kening. Lalu ia berkata, "Bagaimanapun, sebelum kalian mencapai kelas Douseng, kalian harus berhati-hati. Kalian memiliki giok dewa kuno Tousa di tangan kalian. Anggota klan Hun pasti akan datang dan mencari kalian," ucap Xiaoshuan. Xiaoyan mengangguk. Dia jelas mengerti dalam hatinya bahwa terlepas dari apakah itu karena dendam antara kedua klan atau beberapa masalah pribadi lainnya, orang-orang dari klan Hun itu pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Tetapi tidak mungkin untuk mundur dengan alasan apapun. Dia pasti tidak akan menyerah sebelum dia benar-benar mencapai langkah terakhir itu. Bahkan jika lawannya adalah klan Hun yang paling misterius di antara 8 klan kuno. Sudah 2 tahun sejak kau memasuki makam surgawi. Masih ada sekitar 1 tahun lagi sebelum kau dikirim keluar. Kau harus berlatih lebih banyak selama 1 tahun ini dan membiasakan diri dengan kekuatanmu yang telah melonjak, ucap Xiaoshuan sembari menepuk bahu Xiaoyan. Kemudian ia segera mengepalkan tangannya dan sebuah gulungan dengan berbagai gambar api muncul di tangannya. Ini adalah versi lengkap dari 3 perubahan misterius api langit.
ia juga memiliki langkah terakhir. Jika kamu berhasil mempelajarinya, kamu akan berhasil menciptakan tato klan. Jika kekuatan garis keturunan digunakan bersama dengannya, ia akan melepaskan kekuatan tato klan hingga batasnya, ucap Shosuan. Mata Xiaoyan langsung tertuju pada gulungan itu saat mendengar kata-kata Shosuan. Rasa panas menjalar di matanya. Versi lengkap dari 3 perubahan misterius api langit akhirnya mendarat di tangannya.